Novel audio Pagoda Pancer yang ke-72. Dengan judul kita lihat saja. Sekte Wastelen Timur berkumpul, dan kekuatan baik dan jahat bersaing. Di Harrier Star Stage, aliran udara tak kasat mata bertabrakan dengan tenang. Chu Hao dari Sekte Huangji memimpin semua orang perlahan ke arena. Di ujung lain lapangan Yao Xingtai, satu demi satu sosok menatap tajam. Ayo. Orang pertama yang berbicara adalah seorang pemuda tampan dan anggun. Dia memiliki penampilan yang tampan dan sekaligus tampan. Tapi orang dengan penampilan lembut seperti itu sebenarnya adalah bintang jahat yang tidak bisa dihindari orang. Dia tidak lain adalah satu-satunya orang dari Sekte Penyihir Hitam yang lebih rendah dari 10.000 orang, utusan kiri sekte tersebut, Tuan Muda Lang Ye. Di sebelah Tuan Muda Lang Ye, ada seorang wanita berbaju merah. Wajahnya tanpa ekspresi, napasnya dingin, dan darah yang dia keluarkan sangat menakutkan. Dia adalah Mo Dingli, yang dikenal sebagai pembunuh wanita nomor 1 di kultus penyihir hitam. Di samping kelompok kultus penyihir hitam, ada tim Sekte Huangquan. Sekilas Xiao Nunu melihat tiga sosok Loyan Yujin, Li Jian Wuchang, dan Mingwei Qingluo di depan tim gerbang Huangquan. Di belakang Loyan Yujin ada 4 pelindungnya, Qixia, pembunuh hantu, rubah tampan, dan Ji jahat. Di samping Li Jian Wuchang ada 3 bawahannya. Di sisi lain, ada tim yang memancarkan energi dahsyat dan garang. Energi dahsyat ini sangat istimewa, seolah-olah dilepaskan dari monster. Mereka ditutupi baju besi berat dan helm berwarna gelap. Masing-masing dari mereka tinggi dan tampak seperti binatang buas. Pemimpinnya adalah sosok laki-laki yang mengenakan jubah perang hitam dan topeng dengan warna yang sama di wajahnya. Apakah orang itu tangan dari Sekte Iblis, Fang Jie? Sui Yuanyu dari tim Yuhai berkata dengan suara rendah. Sang Guanxi di sebelahnya sedikit menyipitkan matanya dan menjawab dengan suara yang dalam, pertempuran ini mungkin adalah permainan kelas atas, dan lawannya cukup kuat. Jarak kedua tim adalah 5 hingga 6 meter. Apakah kamu siap untuk perintah suci? Lang Ye, utusan kiri kultus penyihir hitam, memimpin dalam melancarkan provokasi. Chu Hao tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, apakah kamu siap? Tuan Muda Lang Ye mengangkat alisnya yang tampan. Masih terlambat untuk menyesalinya sekarang. Saat permainan dimulai nanti, tidak akan ada jalan keluar. Berdiri Ren Xiao, yang berada di sebelah Chu Hao, mensibir, saya tidak yakin siapa yang menyesalinya. Oh. Ketika Anda berada di Wastelen Timur, Anda tidak berani berjalan keluar secara besar-besaran. Sekarang Anda telah datang ke Tanah Suci Gudang Abadi, apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Kaisar Ji Sekte kami? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jawaban Ren Xiao lebih langsung. Keempat penjaga Sekte Huangquan dan yang lainnya memiliki sedikit kemarahan di wajah mereka. Sebelum mereka bisa marah, Luo Yan Yujin mengangkat tangannya sedikit dan berkata, kamu tidak bisa menang dengan menggunakan kata-katamu. Masih belum diketahui siapa yang akan menang hari ini. Luo Yan Yujin mengenakan setengah topeng, menutupi area di bawah matanya. Tapi sepasang mata Phoenix-nya panjang dan sipit, dan ada rasa keagungan dalam kecantikannya. Ren Xiao memiringkan kepalanya dan tersenyum dingin, baiklah. Kita lihat saja. Begitu kata-kata itu keluar, ledukan tawa datang. Hahaha, permainan ini bahkan belum dimulai, aku sudah merasakan kalian. Aku merasakan lebih banyak semangat juang. Sepertinya kompetisi hari ini akan sangat menarik. Cui Wu, pemilik Yao Meng Villa, berjalan ke tengah-tengah tim di kedua sisi dari samping. Cui Wu, pemilik desa, berusia sekitar 50 tahun, dia memiliki temperamen yang luar biasa, mata yang baik, rambut dan janggut yang disisir rapi, dan jubah polos, memberinya keanggunan yang unik. Tuan Cui Wu, maafkan saya karena mengganggu Anda hari ini. Chu Hao menoleh ke Cui Wu, mengatupkan tangannya dan memberi hormat sedikit. Sama-sama, Cui Wu menghadap penonton, jarang ada acara meriah di Villa Yao Rengmeng. Senang sekali bagi Cui bisa menjadi saksi pertandingan hari ini. Tangannya dan berkata, kapan permainan ini akan dimulai? Apakah peraturannya telah berubah? Kalian berdua harus mendiskusikannya. Peraturannya masih sama. Hei, senyuman lucu muncul di sudut mulut Tuan Muda Lang Ye, kalau begitu, ayo mulai. Wow, Star Platform.
Pertempuran akan segera terjadi, dan semangat juang kedua belah pihak tinggi. Cui Wu, pemilik desa, mengerti dan berkata, karena masih seperti yang disepakati sebelumnya, Cui akan memimpin semua orang. Duel hari ini akan dibagi menjadi 2 ronde. Ketika Xiao Nunu mendengar 2 ronde, Xiao Nunu, hati Sangguan Si, Sui Yuanyu, Ren Chuan dan yang lainnya sedikit tergerak. Cui Wu melanjutkan, babak pertama adalah pertarungan kelompok, dan taruhannya adalah 150.000 perintah suci. Taruhan di game pertama adalah 150.000 perintah suci. Bukankah itu berarti taruhan di putaran kedua adalah 350.000 Holy Order? Tepat ketika Cui Wu selesai berbicara, 2 pilar cahaya tiba-tiba melesat ke langit di area selatan menara bintang Harrier. 1 pilar cahaya berwarna putih keperakan, dan pilar cahaya lainnya berwarna putih keperakan hitam pekat. 1 di kiri dan 1 lagi di kanan. Dekat dengan gerbang Huangquan, kultus penyihir hitam dan sekte bintang iblis berwarna hitam pekat. Yang terletak di sisi sekte Huangji, Yuhai, dan aliansi Zanwu berwarna putih keperakan. Sekilas semua orang dapat mengetahui bahwa kedua pilar cahaya ini adalah susunan teleportasi. Tim dari kedua belah pihak akan tiba di medan perang game pertama dari 2 susunan teleportasi ini. Cui Wu membuka mulutnya untuk menjelaskan. Menurut perjanjian sebelumnya, jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertandingan pertama kedua belah pihak tidak boleh lebih dari 15. Dalam waktu minum teh, susunan teleportasi akan diaktifkan, dan kedua belah pihak dapat menyesuaikan personel yang berpartisipasi dalam pertandingan. Pertempuran. Cui Wu segera menyerahkan waktu kepada kedua belah pihak. Chu Hao melirik Tuan Muda Lang Ye, Luoyan Yujin dan lainnya, lalu berbalik menghadap Ren Xiao, Lu Guirou dan lainnya. Meskipun taruhan di game pertama hanya 150.000 perintah suci, kita harus memenangkannya. Lalu, Chu Hao versus Ren Xiao, Lu Guijudo, pimpin tim ke dalam permainan. Wajah Xiao melonjak, menunjukkan sedikit kebanggaan, serahkan saja padaku. Kemudian, Chu Hao memandang Xiao Nunu, Ren Chuan, dan Sangguan Si, kalian juga bisa bergabung dengan kami. Untuk membunuh Xiao Nunu di game pertama. Kecuali dirinya sendiri, semua pasukan tempur teratas menyerang. Kakak senior, menurutku kakak muda Guirou dan aku bisa melakukannya, dan Ren Chuan serta Sangguan Si dapat membantu dari samping. Adapun istana Master Xiao dari Sekte Piao Miao, pertahankan untuk persiapan game kedua. Dia berkata dengan suara yang dalam, jangan anggap enteng. Keuntungan memiliki lebih banyak orang adalah kamu dapat berbagi energi. Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu di ronde pertama, hanya aku yang tersisa di ronde pertama. Putaran kedua. Niat Chu Hao jelas. Ia berharap semua bisa menang dengan mudah di game pertama. Yang terbaik adalah mempertahankan sebagian besar kekuatan Anda. Setelah istirahat sejenak, Anda dapat memulihkan diri dan kemudian keluar dengan seluruh kekuatan Anda untuk game kedua. Oleh karena itu, taktik Chu Hao adalah mengirimkan sejumlah besar pasukan tempur top, tetapi menggunakan upaya paling sedikit untuk menang dengan berbagi energi. Segera, Chu Hao memilih 15 petarung. Ren Xiao, Lu Guirou, Ren Chuan, Sangguan Si, Sui Yuanyu, Xiao Nunu adalah pemimpinnya. Setelah tim diselesaikan di sini, susunan pemain lawan juga dipilih. Luoyan Yujin memimpin keempat penjaga dan langsung keluar. Di kultus penyihir hitam, Tuan Muda Lang Ye berkata kepada wanita berbaju merah di sebelahnya, Ding Li, kamu akan bermain di game pertama. Ya, Tuan Muda. Dari kultus penyihir hitam, Mo Ding Li melangkah maju. Di sisi Yao Xingzong, beberapa sosok juga keluar satu demi satu. Anehnya, tidak ada Tuan Muda Lang Ye, tangan berdarah Sekte Iblis Fang Jie, atau pemimpin Pavilion Bing dari Sekte Huangquan Li Jian Wuchang yang melakukan gerakan apapun. Tuan Muda Lang Ye berkata dengan sinis, Anda telah mengerahkan barisan yang begitu mewah di game pertama. Tampaknya Anda pasti akan menang. Chu Hao dengan tenang menjawab, tetapi setelah saya melihat pendeta Huangquan Men memimpin tim di tim game pertama, saya merasa sedikit tidak nyaman. Hahaha. Tuan Muda Lang Ye tertawa keras, dan kemudian kata-katanya tiba-tiba menjadi sengit. Hati-hati, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Chu Hao mensibir, dan pada saat yang sama, aliran udara yang kuat mengalir keluar.
Jangan menganggap serius kata-kata sopan itu. Tuan Muda Langye berbalik sedikit dan mengangkat tangannya sedikit, berhenti bicara omong kosong. Ayo kita mulai. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita mulai. Wow, di Harrier Star Stage, ronde pertama pertarungan antara kebaikan dan kejahatan akan segera dimulai. Game pertama adalah pertarungan tim, dan jumlah orang di masing-masing pihak tidak boleh lebih dari 15. Di pihak Sekte Huangji, kecuali Chu Hao, semua kekuatan tempur top lainnya keluar. Sedangkan untuk pasukan Sekte Iblis, mereka dipimpin oleh Luo Yan Yujin, dibantu oleh pembunuh wanita pertama dari Sekte Penyihir Hitam. Cui Wu, pemilik desa, segera berkata, kedua tim sudah siap. Dalam 10 hari, tim lingkaran teleportasi akan diaktifkan. Bas! Hei! Lawan berubah menjadi dua pilar cahaya setinggi langit yang terletak di sisi selatan Harrier Star Platform, menyebabkan ledukan fluktuasi energi yang kuat. Arus udara berwarna putih keperakan berputar di luar pilar cahaya hitam gelap. Dan di luar pilar cahaya putih keperakan, terdapat gumpalan pola cahaya hitam pekat. 10 detik kemudian, susunan dua pilar cahaya tiba-tiba muncul, berputar seperti pusaran. Ayo pergi! Loyan Yujin bergerak dan memimpin dalam susunan teleportasi hitam pekat. Keempat penjaga itu mengikuti dari belakang. Setelah itu datanglah Mo Dingli dan yang lainnya dari Sekte Penyihir Hitam dan beberapa tokoh dari Sekte Yao Xing. Chu Hao memandang Ren Xiao, Lu Guirou dan yang lainnya. Jangan anggap enteng. Semua orang berjanji. Segera, mereka juga memasuki lingkaran teleportasi berwarna putih keperakan satu demi satu. Desir, desir, desir. Tak lama kemudian, para pejuang dari kedua belah pihak memasuki tempat pertarungan. Di panggung bintang Harrier, Cui Wu, pemilik desa, menyapa penduduk yang tersisa. Semuanya, duduk saja dan tunggu hasilnya. Cui Wu menunjuk ke dataran tinggi di sisi utara Harrier Star Platform. Di bawah patung elang besar, selain tempat duduk untuk tuan rumah, juga terdapat tempat duduk untuk tamu di kedua sisi. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang menolak. Mulailah mendaki ke tempat yang tinggi dan duduk menunggu akhir dari adegan pertama. Suas-huas-hua. Di platform kota kuno. Formasinya bersinar, Ren Xiao, Lu Guirou, Ren Chuan, Sang Guanxi, Xiao Nunu dan lainnya muncul satu demi satu. Menara kota ini sekilas terlihat sangat jauh. Meski merupakan kota yang terbengkalai, namun bangunan di sekitarnya unik dan sangat megah. Ada banyak patung batu besar dan kecil berdasarkan burung dan binatang di kota ini. Jika ada yang mau meluangkan waktu untuk memperbaikinya pasti akan menjadi kota yang makmur. Kakak senior Ren Xiao, lihat. Seorang murid dari Sekte Huangji menunjuk ke depan dan berkata. Perhatian semua orang mengikuti apa yang ditunjuk dan dilihat orang lain. Sekitar 7 atau 8 meter jauhnya, ada sebuah kolam berbentuk lingkaran. Kolam telah mengering, namun ada benda berwarna putih keperakan tergantung di atas kolam. Jika dilihat lebih dekat, benda berwarna putih keperakan itu adalah liontin giok. Kemudian, tirai tipis muncul di depan semua orang. Baris demi baris teks yang menarik perhatian muncul di tirai tipis. Aturannya adalah sebagai berikut. Berhasil merebut liontin giok musuh, mencapai platform menangis elang, dan meletakkan kedua liontin giok tersebut ke posisi yang ditentukan secara bersamaan untuk membuka pintu kemenangan dan memenangkan game pertama. Aturannya sederhana. Yang utama adalah merebut liontin giok lawan di 3 titik, tiba di tempat yang ditentukan, menara elang, dan membuka pintu kemenangan. Musuh mengikuti langkah yang sama. Temukan musuh kalian masing-masing, kalahkan satu sama lain, dan dapatkan tokennya. Ren Xiao berjalan ke sisi kolam, mengulurkan tangannya dan menarik napas. Fiuh! Liontin giok itu jatuh dengan mantap ke tangannya, dan kemudian tirai tipis di depan semua orang menghilang dengan sendirinya, dan kata-kata di atasnya dengan cepat riuntuh. Saat ini, brokat giok Loyan seharusnya baru saja mendapatkan liontin giok. Kita harus tiba di teras Yingqiao secepat mungkin dan mengamati struktur medan di sekitarnya. Ren Chuan, seorang jenius dari aliansi Zanwu, mengungkapkan pemikirannya. Ren Chuan, dijuluki Xian Wuxanfa, adalah seorang pemanah. Dia pandai dalam serangan jarak jauh. Jika dia bisa menduduki menara elang terlebih dahulu, dia bisa membuat pengaturan taktis terlebih dahulu. Ya,
Jenius Yuhai, Guanxi, juga setuju. Jika tidak ada yang lain, pemenang sebenarnya dari ronde ini ada di dekat Eagle Crying Platform. Ren Xiao mengangkat matanya sedikit, tapi dia tidak menanggapi. Bagaimana menurutmu, Tuan Xiao? Saya tidak punya pendapat apapun, jawab Xiao Nunu dengan tenang. Ren Xiao terkekeh, saudara senior Chu Hao menghabiskan 80.000 perintah suci untuk mengundang Anda datang dan membantu. Sulit bagi orang untuk menerima, tidak ada pendapat Anda. Mendengar nomor ini, Ren Chuan, Sang Guanxi, Sui Yuanyu dan lainnya langsung tercengang. Beberapa orang saling memandang, merasa sangat tidak nyaman. Apa konsep 80.000 tahbisan suci? Chu Hao memberi Ren Chuan dan Sang Guan dia hadiah 20.000 perintah suci, dan 20.000 perintah suci tidak eksklusif untuk individu. Lagi pula, mereka berdua punya tim masing-masing. Kali ini hanya Xiao Nunu yang datang, dan dia menginginkan hadiah 80.000 perintah suci. Meskipun kekuatan Xiao Nunu memang kuat, hati semua orang agak tidak seimbang ketika memikirkan kesenjangan yang begitu besar. Xiao Nunu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Jika dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, orang-orang di sisi lain pasti sudah menempati platform panggilan elang. Karena kamu memiliki keuntungan, ayo bertarung langsung. Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Oke. Ren Xiao memegang erat liontin giok putih keperakan di tangannya, dengarkan saja nasihat Tuan Xiao dan langsung pergi ke teras Ying Qiao. Kata-kata Ren Xiao mengandung sedikit yin dan yang, Xiao Nunu terlihat tenang dan mengabaikan mereka. Setelah itu, semua orang memasuki kota kuno dan menuju Menara Elang. Kota kuno itu sangat tua. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang ke sini. Namun struktur arsitektur kota sungguh spektakuler. Ada jembatan batu yang tingginya ratusan kaki di atas tanah. Ada kolam mata air besar yang dibangun di alun-alun yang luas. Ada juga pohon-pohon yang menjulang tinggi yang lebih tinggi dari menara. Bangunan kuno, gerbang, dan platform awan semuanya ada di sana, dan masing-masing lebih megah dari yang sebelumnya. Hus-hus. Semua orang bergerak sangat cepat dan sangat ringan. Ada rambu-rambu di kota. Setelah beberapa putaran dan belokan, semua orang menemukan arah platform panggilan elang. Ikuti instruksi pada rambu jalan, platform menangis elang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Lu Guirou, seorang jenius top lainnya dari Sekte Huangji, berbicara. Dia belum tua, tapi auranya sangat kuat. Ren Xiao berhenti. Yang lainnya berhenti satu demi satu. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Sang Guan. Ren Xiao menghadapi semua orang dan mengungkapkan keraguannya, bagaimana jika orang di seberang tiba di teras Ying Qiao lebih dulu? Apakah mereka akan lebih cepat dari kita? Sui Yuanyu bertanya. Jangan lupa, Mo Dingli, pembunuh wanita nomor 1 dari kultus penyihir hitam, ada di tim. Kecepatannya tidak tertandingi oleh siapapun. Tidak. Sang Guan dia menyangkal pernyataan Sui Yuanyu. Dia berkata, rute yang kita ambil sekarang mungkin bukan yang tercepat, tapi jika Mo Dingli mengandalkan kecepatannya untuk menemukan rute terpendek, maka Luo Yan Yujin dan rombongannya akan melakukannya. Memang tiba di teras Yingao sebelum kita. Alasan sederhananya adalah pada awalnya, tidak ada pihak yang mengetahui lokasi teras Yingao. Semua orang mencoba beberapa kali sebelum memutuskan rutenya. Saat ini, pihak dengan rute yang lebih pendek dapat mencapai tujuan lebih cepat. Ini hanya tebakan, kata Sui Yuanyu. Semua orang memandang Ren Xiao dan Lu Guirou. Ren Xiao berkata, karena ini hanya tebakan, seseorang perlu memastikannya. Saat dia mengatakan itu, Ren Xiao mengalihkan perhatiannya ke Xiao Nunu lagi. Karena ini hanya tebakan, seseorang perlu memastikannya. Mata Ren Xiao tertuju pada Xiao Nunu lagi. Yang lain juga memandang Xiao Nunu tanpa sadar. Tuan Istana Xiao, bagaimana menurutmu? Menurutku kamu benar. Ren Xiao tersenyum, lalu bertanya, Tuan Xiao, bisakah kamu pergi ke Menara Elang untuk memeriksanya dulu? Xiao Nunu tampak tenang, mengapa saya? Ren Xiao tidak menjawab, tetapi bertanya kepada yang lain, menurutmu di sana apakah ada orang lain? Apakah ini lebih cocok daripada istana Tuan Xiao? Yu Haigi, Ren Chuan dan yang lainnya dari aliansi Sanwu saling memandang. Lalu mereka menggelengkan kepala. Tuan Istana Xiao adalah bantuan rahasia yang disewa oleh Kaisar Ji Sekte dengan harga yang mahal.
Kemampuannya melampaui apa yang bisa kita tandingi. Bahkan jika ada penyergapan di depan, saya pikir Tuan Balai Xiao akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Dikatakan. Seseorang kemudian menggema, iya, dalam hal kekuatan, kecuali kakak senior Ren Xiao dan kakak senior Lu Guirou, tidak ada seorang pun yang boleh menjadi lawan dari Tuan Istana Xiao. Namun, kakak senior Ren Xiao dan kakak senior Lu Guirou harus ikut serta. Perintah, jadi aku akan menyusahkan Tuan Istana Xiao untuk memeriksanya. Baik, menurutku Tuan Aula Xiao juga yang paling cocok. Banyak orang setuju satu demi satu. Adapun Sang Guanxi dari Yu Hai, Sui Yuanyu, dan Ren Chuan dari aliansi bela diri Zan, tidak ada satupun yang berbicara. Namun pandangan beberapa orang agak rumit. Seperti kata pepatah, melihat orang lain menghasilkan banyak uang lebih tidak nyaman daripada kehilangan uang sendiri. Selain apa yang terjadi sebelumnya, tidak ada seorang pun di sini yang berdiri di sisi Xiao Nunu. Ada sedikit rasa bangga di sudut mulut Ren Xiao. Tuan Istana Xiao, ini bukan keputusanku sendiri, tapi saran semua orang. Jika kamu membayar harga setinggi itu, kamu bisa berbuat lebih banyak, oke. Semua orang bisa melihatnya. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, bagaimana jika aku tidak pergi? Tidak apa-apa, Ren Xiao tidak peduli. Jika kamu tidak mau, maka aku akan mengirim orang lain untuk pergi. Tidak masalah. Aku pergi, hanya aku. Mata Xiao Nunu tenang, tidak menunjukkan emosi atau kemarahan. Demi 80.000 tahbisan suci, Xiao Nunu tidak mau berdebat dengan pihak lain. Karena semua orang mengusirnya, lebih mudah untuk bertindak sendiri. Hati-hati, Tuan Xiao. Ren Xiao tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu. Jawab Xiao Nunu, lalu pergi sendiri. Melihat Xiao Nunu meninggalkan tim sendirian, Ren Xiao tampak seperti pemenang, tersenyum bangga dan licik. Segera, dia melihat yang lain. Selanjutnya, kita akan mendekati Menara Elang dalam 3 kelompok. Guirou dan aku akan bertanggung jawab atas serangan utama. Ren Chuan, kamu memiliki penglihatan terbaik, akan bertanggung jawab untuk mendeteksi posisi musuh. Jika ada kesempatan, kami dapat membunuh mereka dari jarak jauh. Setelah jeda, Ren Xiao berkata lagi. Melihat ke arah Sang Guanxi, Sui Yuanyu dan yang lainnya berkata, kamu bertanggung jawab untuk melindungi Ren Chuan. Semua orang mengangguk setuju. Ayo mulai mengambil tindakan. Ren Xiao melambaikan tangannya dan semua orang segera bubar. Melihat eksekusi tegas Ren Xiao, Lu Guirou di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sebenarnya, dengan kekuatan tempur kita secara keseluruhan, kita bisa langsung menghadapi Luo Yan Yujin dan yang lainnya. Mengapa kamu membiarkan Xiao Nunu bertindak sendiri? Mata Ren Xiao, Mangsa Yin menjawab dengan suara yang dalam. Karena aku tidak ingin memenangkan game pertama. Apa? Lu Guirou memandang lawannya dengan tidak percaya. Tidak ingin menang. Mengapa? Apa maksudmu? Apakah kamu ingin kalah dari kekuatan iblis itu? Lu Guirou berkata dengan cemberut. Ren Xiao mengangkat tangannya sedikit dan memandang pihak lain sambil tersenyum. Kamu salah paham. Tidak ingin menang, adalah aku tidak ingin menang dengan orang bernama Xiao itu. Lu Guirou masih bingung. Ren Xiao menjelaskan, taruhannya di game pertama hanya 150.000 token suci, dan orang bernama Xiao itu harus mengambil 80.000 token suci dan bekerja sama dengan semua orang untuk melawan musuh. Gratis. Murah? Apakah menurutmu ini adil bagi orang lain? Lu Guirou terdiam sejenak. Kemudian dia menjawab, saya merasa harga yang ditawarkan oleh kakak senior Chu Hao kepadanya terlalu tinggi. Ini tidak hanya tinggi, itu juga keterlaluan. Semua risiko akan ditanggung oleh Kaisar Ji Sekte kita, 500.000 perintah suci dia tidak membuat taruhan apapun. Bahkan dengan begitu banyak orang yang datang dari aliansi Zanwu dan Yu Hai, mengapa dia membutuhkan 80.000 perintah suci jika dia berada di alam raja tingkat kelima? Menurutnya, kekuatan Xiao Nunu masih sama seperti 3 hari lalu. Ren Xiao bahkan percaya bahwa kekalahannya dari Xiao Nunu hanyalah kelalaian sesaat. Jika Xiao Nunu tidak mendapat bantuan, Ice Gu, dia tidak akan pernah memenangkan pertempuran di kota Qiyun. Lu Guirou juga kewalahan dengan kata-kata Ren Xiao dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Ren Xiao berkata dengan dingin, dalam permainan ini, aku akan membuat dia yang bernama Xiao tidak bisa melakukan apapun.
Aku akan mengecualikannya. Aku akan melihat betapa tidak tahu malunya dia dalam meminta 80.000 perintah suci. Terjadi. Lu Guirou bertanya. Tidak. Ren Xiao menjawab dengan percaya diri, hanya dua wanita, Luoyan Yujin dan Mo Dingli, tidak dapat membuat gelombang besar. Jelas bahwa Tuan Muda Lang Ye, Fang Jie dan yang lainnya adalah fokus utama mereka. Itu ada di game kedua. Lu Guirou ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi memikirkan apa yang dikatakan Ren Xiao, itu masuk akal. Setelah ragu sejenak, Lu Guirou segera memilih untuk menyetujui. Pada saat yang sama, aliansi Zanwu dan kelompok Yuhai dengan cepat mengerahkan dan mengambil tindakan. Kakak senior Ren Xiao sengaja mengincar Xiao Nunu, kan? Sui Yuanyu berkata ragu-ragu. Jawabannya jelas. Jawab Sang Guanxi, orang bernama Xiao memang tidak lemah, tapi dia tidak bernilai 80.000 perintah suci. Kakak senior Ren Xiao mungkin ingin mengecualikannya. Kegagalan. Tidak. Kam kita sangat kuat. Jika kita menyingkirkan Mo Dingli, kekuatan tempur utama kita akan hilang. Bukankah ada Luoyan Yujin yang lain? Wanita ini luar biasa. Kekuatan Luoyan Yujin adalah kemampuan tata letaknya. Selama kita menghancurkannya sepenuhnya dan tidak memberinya waktu untuk tata letak, akan sulit baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Ayo pergi. Setiap orang tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Setelah mengusir Xiao Nunu pergi, semua orang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan sisi lainnya, Xiao Nunu, yang bertindak sendirian, datang ke sekitar platform Menangis Elang. Ini adalah alun-alun kota yang spektakuler. Alun-alun ini dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi yang megah. Di tengah alun-alun, pilar-pilar besar menopang langit, jembatan batu dibangun melintasi alun-alun, dan bangunan berbentuk pohon menopang platform tinggi. Di atas platform tinggi, patung batu elang raksasa memancarkan kekuatan untuk menelan dunia. Elang raksasa ini tingginya hampir 30 meter dan memiliki lebar sayap yang menakjubkan. Setiap bulu tampak seperti aslinya. 3 karakter, platform Menangis Elang, terukir dengan jelas pada platform batu di bawah patung. Xiao Nunu berjalan ke tepi alun-alun. Dia melihat ke arah Eagle Bear platform, lalu dengan tenang berjalan menuju bangku batu panjang di sisi alun-alun. Segera, Xiao Nunu duduk di tepi alun-alun secara terbuka. Saat dia duduk, ups, suara angin kencang datang, dan cincin seperti kilat meluncur ke arah Xiao Nunu. Itu adalah pedang melingkar yang mirip dengan bulan purnama pembunihan. Ups, pedang melingkar itu membelah langit seperti kilat. Pemegang senjata ini tidak lain adalah pembunuh nomor 1 kultus penyihir hitam, Mo Dingli. Tapi Xiao Nunu sepertinya tidak menyadarinya. Dia sedang duduk di kursi batu di tepi alun-alun. Kemudian, Xiao Nunu sedikit menoleh ke samping. Pedang melingkar yang seharusnya memotong lehernya meleset 1 inci. Kiang. Pedang yang sangat tajam dan mematikan itu hampir mendarat di tanah di samping tenggorokan Xiao Nunu. Pedang itu menebas ke tanah, dan hantaman kuatnya menembus ke segala arah. Sejumlah besar kerikil seperti segerombolan ngengat yang gelisah, keluar secara sembarangan. Wow, aliran udara yang kacau itu seperti angin yang menderu-deru, duduk di tempatnya, setenang air. Sungguh risikonya, kata Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Kiang. Saat dia selesai berbicara, pedang melingkar yang memotong tanah tiba-tiba terbang lagi. Lalu dia terbang ke belakang Xiao Nunu. Lalu, parang itu jatuh ke tangan seorang wanita berbaju merah. Dia memegang pedang di tangannya dan berdiri di belakang Xiao Nunu, dengan jarak antara mereka kurang dari setengah meter. Pihak lainnya tidak lain adalah Mo Dingli. Hoa, hoa, hoa. Detik berikutnya, 4 sosok muncul di depan Xiao Nunu. Keempat pria itu mengeluarkan senjatanya dan mengepungnya. Di mata Xiao Nunu, keempat orang ini adalah kenalan lama. Mereka jelas merupakan 4 penjaga di bawah pendeta sekte Huangquan, yaitu Seven Kills, Evil Jealousy, Ghost Killer, dan Charming Fox. Cepat sekali. Apakah kamu sudah menempati menara elang? Meskipun dia dikepung, Xiao Nunu masih duduk di kursi batu dengan tenang. Hei! Kisha tersenyum mencemooh, mengarahkan pisau tajam ke arah Xiao Nunu. Kamu datang ke sini untuk mati dengan sangat cepat. Benarkah? Ya. Mata Kisha tajam, dan setelah mengatakan itu, dia hendak menebas Xiao Nunu dengan pisaunya. Tiba-tiba, berhenti.
Suara wanita yang dingin dan agung berteriak kepada Kisha. Segera setelah itu, cahaya gelap jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tengah alun-alun di bawah Eagle Crying Platform. Aliran udara yang kuat seperti gelombang yang deras, dan ombaknya menyebar. Sebuah bendera yang memancarkan suasana gelap dipasang di alun-alun. Dalam sekejap, aliran udara bergejolak, angin dan awan bergejolak, dan langit yang tadi cerah tiba-tiba menjadi gelap. Bendera itu tingginya lebih dari 3 meter, dan permukaannya ditutupi tanda hitam misterius. Di tengah rune hitam ada lingkaran sihir yang lebih aneh lagi. Yang paling menakutkan adalah tank Kiorak Ganias yang terletak di tengah lingkaran. Tank Kioraknya memiliki sepasang tanduk, dan rongga matanya yang kosong tampak seperti jurang tak berujung. Melihatnya saja sudah membuat orang bergidik. Spanduk jiwa kekaisaran. Bagi Xiao Nunu, ini juga merupakan barang familiar. Benda suci kuno Huang Kuanmen. Justru karena benda suci kuno inilah silsilah Raja Hantu menekan perselisihan sipil dan mendapatkan kembali kekuasaan kerajaan. Segera, seorang wanita glamor yang mengenakan rok kasa hitam perlahan mendarat di sebelah Imperial Soul Banner. Fang Fengmu menunjukkan keagungannya. Jika bukan Luo Yan Yujin, pendeta dari sekte Huang Quan, siapakah itu? Di belakangnya, ada 4 orang dari kultus penyihir hitam dan 5 orang dari sekte Yao Xing. Selain Modingli di belakang Xiao Nunu dan 4 penjaga di depannya, 15 orang yang memasuki babak pertama muncul. Semua orang memandang Xiao Nunu dengan mata dingin. Bahkan di mata mereka, Xiao Nunu sudah menjadi mayat yang hancur. Tuan Pendeta, mengapa kamu membiarkannya tetap hidup? Kisha bertanya dengan bingung. Loyan Yujin memandang Xiao Nunu yang duduk di kursi batu. Dia tidak menjawab pertanyaan Kisha, tetapi berbicara langsung kepada Xiao Nunu. Yang mulia pasti kepala istana dari sekte Piao Miao yang baru dipromosikan, Xiao Nunu. Tuan Istana Xiao, kan? Baiklah, ini saya. Dilihat dari ekspresi semua orang di sekte Huang Quan, mereka tidak mengenal Xiao Nunu. Tidak ada hubungan sama sekali antara Xiao Nunu dan Xiao Wuhen. Lagi pula, ada puluhan ribu orang bernama Xiao di dunia ini. Tentu saja, yang terpenting adalah teknik penyamaran, Banzi terlalu mengerikan. Apakah Tuan Xiao ingin bertahan hidup? Loyan Yujin terus bertanya. Alis tampan Xiao Nunu terangkat sedikit, tentu saja, saya hanya pekerja berbayar. 800 yuan sekaligus, bagaimana saya bisa berjuang untuk hidup saya? Nada santai Xiao Nunu membuat orang sedikit khawatir. Pihak lain telah terkepung dan masih bisa mengobrol dan tertawa, yang cukup untuk menunjukkan bahwa hati pihak lain sangat kuat. Luo Yan Yujin berkata, Tuan Istana Xiao pantas dipercaya dengan tugas-tugas penting oleh sekte Piao Miao di usia yang begitu muda. Saat ini, dia masih memiliki waktu luang untuk bercanda. Xiao Nunu menjawab, Tuan Pendeta Miao Zhan, semakin panik aku, semakin tenang penampilanku. Jangan. Sepertinya aku tenang di luar, tapi sebenarnya aku panik. Jadi, Hall Master Xiao, bisakah kamu memberitahuku di mana temanmu bersembunyi? Dan tangan siapa yang memegang liontin giok itu? Loyan Yujin langsung ke pokok permasalahan dan berhenti berbicara omong kosong dengan Xiao Nunu. Xiao Nunu bertanya, jika aku memberitahumu, apakah kamu akan selamat? Luo Yan Yujin berkata, jika aku memberitahumu, aku tidak dapat menjamin apakah kamu akan selamat, tetapi jika kamu tidak memberitahuku, kamu pasti akan mati. Itu dia. Lalu mereka ada di sini. Di sana. Xiao Nunu mengangkat jarinya ke satu arah. Keempat penjaga, sekte penyihir hitam, dan sekte Yao Xing semuanya menunjukkan rasa jijai. Sungguh orang yang baik dari keluarga terkenal, ternyata dia hanyalah seorang pecundang yang rakus hidup dan takut mati. Jenius lain dari kultus penyihir hitam juga dengan sinis berkata, bisakah orang seperti itu menjadi penguasa sekte Piao Miao? Tampaknya salah satu dari 6 sekte di tanah air timur hanyalah orang yang tidak pengecut. Luo Yan Yujin segera berkata kepada 5 peserta dari sekte Yao Xing. Kalian pergi ke tempat yang disebutkan Tuan Xiao. Kelima anggota sekte Yao Xing semuanya mengenakan baju besi berat dan helm perang. Mereka semua kuat dan tinggi, memancarkan arogansi haus darah dari binatang buas. Sekte Demon Xing adalah salah satu kekuatan jahat di Wastelen Timur, jadi Xiao Nunu secara alami mengetahui 1 atau 2 hal tentang sekte ini. Sekte dari sekte Yao Xing sangat istimewa.
Dikatakan bahwa seni bela diri dan seni bela diri yang mereka latih semuanya berevolusi dari keterampilan monster-monster. Mereka memakan daging monster, meminum darah monster, dan bahkan memiliki cara khusus untuk mendapatkan kekuatan dari monster-monster. Yao Xingzong benar-benar sesat. Namun, kekuatan tempur Yao Xingzong cukup menakutkan. 5 orang dari sekte Yao Xing tidak menolak lamaran Luo Yan Yujin. Mereka membentuk tim dan meninggalkan teras Yingqiao, menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Xiao Nunu. Hanya 5 orang. Bahkan jika dia hilang, masih ada 14 orang yang tersisa. Jika konflik terjadi, 5 anggota sekte Yao Xing mungkin tidak akan pernah kembali. Saat kamu akan mati, kamu masih punya waktu untuk peduli pada orang lain. Kata Kisha dengan nada menghine. Luo Yan Yujin memandang Xiao Nunu dengan ringan, tidak berkata apa-apa, lalu berjalan ke tengah alun-alun. Kemudian, Luo Yan Yujin mengatupkan kedua telapak tangannya dan membentuk segel dengan 10 jarinya. Kekuatan magis yang kuat meleduk dari badannya. Dalam sekejap, dengan bendera jiwa di belakangnya sebagai pusatnya, lingkaran sihir gelap menyebar. Xiao Nunu sejumlah besar kekuatan magis tiba-tiba muncul di luar badannya. Dengan berkah dari bendera jiwa kekaisaran, kekuatan sihir dalam jumlah yang menakjubkan melonjak dari badan Luo Yan Yujin. Formasi gelap menyebar seperti air pasang yang berputar, dan kemudian, formasi pengikat berbentuk kolom muncul di sekitar Xiao Nunu. Penghalang terbatas isolasi Skynet. Mata Xiao Nunu sedikit berbinar, dengan sedikit keterkejutan yang meluap. Wajah keempat penjaga juga menunjukkan keraguan. Luo Yan Yujin tidak memilih untuk membunuh Xiao Nunu secara langsung. Pendeta, kenapa ini? Xiao Nunu bertanya secara proaktif. Mata Luo Yan Yujin tenang, seperti air dari sumur kuno. Tuan Istana Xiao akan mengetahuinya nanti. Dengan berkah kekuatan benda suci kuno dari Sekte Huangquan, bendera jiwa, energi spiritual yang dilepaskan oleh brokat giok Loyan berlipat ganda. Saat dia berlari, ribuan asap hitam tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu. Garis-garis asap hitam itu seperti untaian cahaya kecil, berkumpul di tengah alis Xiao Nunu. Pengendalian jiwa, mantra sihir, dan pengendalian pikiran. Luo Yan Yujin bergumam dengan suara rendah. 4 penjaga Sekte Huangquan dan semua orang di sini memahami niat Luo Yan Yujin. Hei, Kisha tersenyum bangga, Tuan dari Sekte Piao Miao, sekarang. Dia akan menjadi guguik dari Sekte Huangquan kita. Pelindung lain juga mensibir, sesuatu yang menarik akan datang. Xiao Nunu merasa ada kekuatan luar yang menyerang pikirannya. Luo Yan Yujin mengaktifkan kekuatan sihirnya dan melafalkan mantranya dengan lembut. Setialah pada Sekte Huangquan dan patuhi perintahku. Jari ramping Luo Yan Yujin terus-menerus mengganti segel, dan kemudian, kata, kutukan, berwarna merah tua perlahan muncul di antara alis Xiao Nunu. Warna kata, kutukan, berubah dari terang menjadi gelap, yang merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh kutukan pengendali jiwa dan pengendali hati, yang merupakan metode operasi Luo Yan Yujin. Ketika perang saudara pecah di Sekte Huangquan, Luo Yan Yujin menggunakan teknik ini untuk mengendalikan 6 jenderal paling setia di Aula Kematian, Mo Tianzuo, penguasa Aula Kematian. Pada akhirnya, dia menguasai 6 jenderal Istana Kematian dan menusiukan senjata tajam ke badan penguasa Istana Mo Tianzuo. Mantra semacam ini dapat menyerang pikiran seseorang dan membuat orang yang berada di bawah kendalinya mematuhi perintah. Platform menangis elang. Orientasi barat daya. Suasana di sekelilingnya tenang. Tiba-tiba, sesosok badan yang mengenakan baju besi berat, kekar, dan menyerupai binatang buas muncul di jalanan kota. Saat ini, di sebuah kamar di lantai 3 sebuah gedung tinggi. Ren Chuan dari aliansi Zanwu perlahan menarik busurnya yang berat. Busur yang berat itu seperti bulan purnama. Sasarannya diarahkan pada sosok di jalan. Target nomor 1, murid dari Sekte Yao Xing, akan dikunci. Ren Chuan berkata dengan suara rendah. Pada saat busur berat ditarik sepenuhnya, Ren Chuan mengambil tindakan tegas. Hei! Tali busurnya bergetar hebat, dan anak panah panjang itu melesat keluar dari talinya. Ini adalah panah berat yang menembus baju besi, badan panahnya terbuat dari tembaga putih asli, yang tidak hanya luar biasa kuat, tetapi juga penuh ketangguhan. Hus! Panah berat yang menembus baju besi itu seperti sambaran petir yang menembus udara, tiba di depan murid iblis Sekte Xing dengan kecepatan kilat dan batu api.
Yang terakhir mendengar gerakan di belakangnya dan tanpa sadar berbalik. Anak panah yang berat itu menembus armor dan menembus badannya. Dampak kuatnya langsung menerbangkan murid iblis Sekte Sing. Pihak lain menabrak dinding di sisi jalan dengan keras, dan anak panah itu menancap di dinding, memakukan murid iblis Sekte Sing ke dinding di tempat. Sebelum murid iblis Sing Sekte bisa bangkit dan berjuang, sosok berbaju biru segera keluar. Itu adalah Sangguan Si, pemimpin Yuhai. Kesempatan bagus. Sangguan Si menyerang dengan ketegasan yang sama, tanpa ragu-ragu, dia segera mengayunkan pedang indah yang ditutupi dengan pola gelombang. Pisau pemotong gelombang tebasan air terjun terbang. Cang! Energi pedang melonjak, menyapu seperti gelombang air. Murid iblis Sing Sekte tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum energi pedang yang kuat menebas badannya. Badan lawan bergetar, dan seteguk darah muncrat. Seiring dengan munculnya luka berdarah di dada, kepala lawan terjatuh, lalu berhenti bergerak. Sangguan Si berhasil menyelesaikan pembunuhan itu dengan senyum bangga di bibirnya. Kemudian, seorang jenius Yuhai lainnya muncul di belakang Sangguan Si. Kakak senior Sangguan, musuh juga telah ditemukan oleh kakak senior Sui Yuanyu. Ya, Sangguan dia melambaikan tangannya, lalu berbalik ke samping dan menunjuk ke Ren Chuan yang bersembunyi di kegelapan. Ren Chuanxin mengerti, dan mereka berdua segera bergegas menuju Sui Yuanyu. Kawasan kota yang dipisahkan oleh dua jalan. Arsitekturnya megah dan gedung-gedung tinggi spektakuler. Di balkon, Sui Yuanyu dan beberapa sosok mengepung murid iblis Sing Song. Ambil tindakan. Pergi. Tanpa omong kosong yang tidak perlu, semua orang melancarkan serangan terhadap murid Sekte Yao Xing. Murid iblis Sing Song ini terlambat mengirim sinyal, dan serangan kuat datang tepat di depannya. Jari Gang Feng, pedang bayangan, detektor bintang api bumi. Menghadapi serangan semua orang, para murid Sekte Yao Xing hanya bisa menggunakan keterampilan mereka untuk membela diri. Perisai suci darah iblis. Dengan mendengus dingin, murid dari Sekte Bintang Iblis menyilangkan tangan di depannya, dan energi darah merah yang kuat dilepaskan. Kekuatan kacau bertabrakan, dan di bawah serangan gabungan semua orang, perisai darah murid iblis Sekte Sing langsung riyuntuh. Tanpa ragu-ragu, murid Sekte Yao Xing berbalik dan mencoba melarikan diri. Saat berikutnya, Yuhai Tianjiao Sui Yuiwei bergerak untuk memblokir jalan. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menyerang, dan bola energi spiritual berbentuk air dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Tidak mungkin kamu bisa pergi. Hah! Murid Sekte Yao Xing terkejut, dan dia buru-buru mendorong tangannya untuk menyambutnya. Kedua telapak tangan bertukar kekuatan, dan aliran udara tiba-tiba meleduk. Pergi! Teriak pihak lain. Sui Yuanyu tersenyum tipis. Oke. Kata-kata itu jatuh. Terjadi ledukan, dan bola air di telapak tangan Sui Yuanyu segera meleduk. Kemudian, ratusan bila air yang sangat tajam muncul dari telapak tangannya. Hus! 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 Bila air menghantam murid iblis Sing Song dengan keras, dan armor lawan meleduk menjadi semburan cahaya. Murid Yao Xing Song baru saja menahan serangan gabungan semua orang, dia baru saja kehilangan kekuatan lamanya dan belum mengembangkan kekuatan baru. Sekarang dia terpaksa melakukan gerakan membun Ni Sui Yuanyu, dan dia terkejut karena tidak mampu menahannya. Lawannya terbang mundur, aliran darah berceceran dari sudut mulutnya. Sebelum lawan bisa berdiri diam, deru angin kencang datang, dan panah tuling giok putih menembus tenggorokannya seperti seberkas cahaya. Panah tuling giok itu mengeluarkan warna merah tua darah, dan kemudian dipaku ke tanah di belakang. Murid dari Sekte Yao Xing terhuyung mundur 3 atau 4 meter, tapi dia tidak langsung jatuh. Hei, dia memang iblis dari Sekte Yao Xing, vitalitasnya sangat kuat. Hus! Hus! Dua sosok muncul di belakang satu sama lain. Itu adalah Sangguan Si yang datang dari tempat lain. Bersambung.